Materi kita pada webinar kali ini adalah materi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Khairuddin MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat. Baik, sebelum pemateri kita menyampaikan materinya pada webinar kali ini, terlebih dahulu saya akan sedikit mengulas profil pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Bapak Khairuddin MPD. Beliau tinggal di CKM Blok T15 nomor 18 RT 019 RW 08 Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beliau sendiri adalah salah satu dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tepatnya beliau mengajar pada pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selain itu, beliau juga adalah seorang dosen Education of Mentoring, Statistika, Matematika, Diskret, dan Logika di LP3I Karawang. Beliau juga adalah seorang khatib serta rutin mengajar pengajian di Masjid Al-Muhajirin Citra Kebun Mas atau CKM. Itu tadi sedikit profil terkait dengan pemateri kita pada kajian kali ini. Tidak perlu berlama-lama, mungkin langsung saja kita mari menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk kepada Bapak Khairuddin MPD, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya suara Bapak kedengaran? Terdengar Bapak, alhamdulillah. Jelas. Jelas Bapak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi syarifil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah dan atas kuasanya Allah. Qadarullah, hari ini Allah mampukan kita untuk bisa bersilaturahim. Hari ini dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dengan ridhonya Allah, kita bisa bersilaturahim di acara webinar ini. Mudah-mudahan acara ini yang dipandu oleh Kang Haris Munandar ini Allah lancarkan dan Allah mudahkan dan Allah memberikan ilham, hikmah kepada kita atas apa nanti ilmu yang kita dapatkan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita nanti dikuatkan oleh Allah iman dan takwa kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya sudah membacakan salah satu ayat firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, di mana Allah yang maha suci, yang maha agung, dengan kesucian Allah ini memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra ini sebuah perjalanan di mana dengan kuasanya Allah memperjalankan seorang nabi pilihannya, kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian dari Masjidil Aqsa ini bersama malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail naik ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap pada langit yang ketujuh ini malaikat Jibril tidak bisa menemui Allah, hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang diperoleh dari kisah ini, Masya Allah luar biasa, adalah terkait dengan kewajiban salat 5 waktu. Tetapi sebelum itu mari, sesungguhnya apa sih esensi dari Isra dan Mi'raj? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Isra dan Mi'raj ini merupakan ujian keimanan bagi umat Islam. Kenapa? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai beliau kepada di tempatnya di kota Mekah, kemudian mengumpulkan para sahabat, dan kemudian di situ ada Abu Bakar Siddiq, dan beliau menceritakan ternyata dari sekian banyak, hampir mereka orang-orang yang sudah tadinya beriman, dia banyak yang murtad. Tetapi tatkala Abu Bakar mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sodaqah, sesuatu yang benar. Bahkan lebih daripada itu, saya yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena secara logika tidak akan mungkin. Ya, perjalanan malam hari dari Mekah ke Madinah aja, ke Masjidil Aqsa, itu kurang lebih 40 malam. Kalau dengan menggunakan ontain. Belum lagi naik ke atas langit, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kembali lagi esok hari, Masya Allah. Tetapi logikanya seperti ini. Hadirin, misalkan beli buah rambutan. Kemudian buah rambutan ini ternyata
di dalamnya atau bukan di dalamnya, di luar ini kan sering kita temukan yang namanya semut. Nah, kemudian belinya misalkan di Kota Kerawang, mau dibawa ke Bekasi. Bawalah rambutan itu hasil membeli ke Bekasi. Nah, setelah sampai di Bekasi, nah kemudian balik lagi ke Kerawang. Ya. Ternyata semut tadi yang terbawa oleh kita setelah dari Kerawang ke Bekasi, balik lagi ke Kerawang, dia cerita kepada teman-temannya. Tadi saya ambil perjalanan dari sini ke kota Bekasi, kemudian balik lagi. Nah, kira-kira temannya percaya tidak? Semut yang begitu kecil bisa ke Bekasi dalam waktu sekian jam. Tentu mungkin ya, logika dari semut ini tidak. Tetapi itulah, ya, dia diperjalankan oleh siapa? Oleh kita, oleh teman kita tadi yang membeli tadi. Diperjalankan, kemudian balik kembali, dan memang Masya Allah seperti itu adanya. Ingat, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk apapun. Ini catatan penting, ya. Gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada seorang sahabat, ya. Dia ini sungguh dia tidak mempercayai adanya itu. Bahkan dia kemudian ke Nabi langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apa benar yang telah engkau lakukan tadi malam?" Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sahabat yang tidak percaya tadi, silakan jawabannya ada di Sayyidina Ali. Nah, tatkala beliau ke Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Sayyidina Ali mengambil pedang, menghunus dan kemudian membunuhnya. Nah, tentu sahabat yang lain ini protes, karena Rasulullah SAW ini tidak menyuruh untuk membunuhnya. Apa kata jawab Sayyidina Ali? Orang ini dikasih tahu dan tidak dikasih tahu, tetap bagi dia tidak akan percaya. Karena yang dipakainya bukan keimanan kepada Allah. Yang dipakainya adalah nalar. Yang dipakainya adalah logika manusia. Yang sesuatu tidak mungkin dilakukan oleh manusia dalam semalam. Yang begitu jauh. Sedangkan saat itu tidak ada kendaraan yang super cepat. Jadi apapun nanti yang dikemukakan, disampaikan, Rasulullah bukan tidak tahu jawabannya. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah secara tidak langsung menyuruh saya selesaikan ini, karena orang ini tidak akan pernah percaya dengan apa yang diberikan dan disampaikan. Begitu kata Sayyidina Ali, Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini luar biasa banget. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat cerita panjang banget ya kalau perjalanan ini, tapi singkatnya yang paling penting adalah esensi dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Tadi yang pertama adalah ujian keimanan. Yang kedua adalah perintah sholat. Ini sholat, kenapa yang diberikan oleh Allah adalah sholat? Ini yang harus kita pahami benar, ya. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh yang demikian itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah satu bukti di mana seorang hamba dia beribadah kepada Allah dan dia untuk
menyampaikan segala keluh kesah yang ada dalam dirinya. Ketika sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lain pun akan baik. Tapi manakala sholat kita rusak, maka mungkin akan ada kerusakan yang lain. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari ketika kita melaksanakan sholat? Yang pertama, ketika seorang benar-benar sholat dengan baik, diawali dengan niat, kemudian takbir kepada Allah, ya, dan kemudian diakhiri dengan salam, maka yang pertama sesungguhnya Allah akan memberikan ketenangan batin. Ketenangan batin ini merupakan aspek penting yang diperlukan oleh setiap orang. Karena tidak sedikit orang yang ketika hatinya gundah gulana, yang hatinya was-was, yang hatinya ragu dengan ketentuan Allah, tidak sedikit mereka mencari jalan keluar yang tidak diridhoi oleh Allah. Tempo hari ada seorang artis yang dia loncat dari apartemennya. Bayangkan, kalau nggak salah lantai 8 atau 10 itu. Kenapa seperti itu? Polisi memvonis bahwa dia bunuh diri. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Ini karena tidak ada ketenangan batin. Tidak ada dalam jiwanya rasa tenang. Maka ketika kita sholat dan sholatnya bagus, sholatnya baik, maka sesungguhnya akan memberikan ketenangan batin. Kenapa? Karena sholat adalah lidzikri. Sholat itu adalah bagian dari mengingat Allah. Sedangkan janji Allah bagi orang-orang yang selalu ingat kepadanya di dalam Quran surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebentar, baterainya mau dicas dulu. Sebentar. Baik. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, hatimu akan menjadi tenang apabila berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan menjadi tenang. Jadi, salat akan memberikan ketenangan. Pertanyaannya, salat yang bagaimana yang bisa memberikan ketenangan? Coba teman-teman semua, tatkala sholat nih, berapa menit lama sholat? Yang kedua, berapa khusyuk? Apakah dari awal sampai akhir khusyuk ketika kita sholat? Itu yang harus kita ini. Allahu Akbar. Awal mungkin kurang lebih 1 menit itu khusyuk. Begitu selesai kita baca Fatihah, apa yang terlintas? Macam-macam. Tugas kuliah belum selesai. Kunci motor lupa disimpan di mana. Belum lagi nanti uang sudah menipis. Macam-macam. Sehingga saat sholat kadang-kala kita lupa. Sudah berapa rakaat? Nah, ini yang sering terjadi di kita itu seperti itu. Bahkan jangankan teman-teman, termasuk Bapak sendiri pernah ya gitu mengalami hal demikian. Gitu. Tapi tatkala seperti itu, ingat bahwa di dalam diri kita ini ada beberapa saf. Nah, apa saf itu? Yang pertama saf pikiran, yang kedua saf pandangan, yang ketiga saf pendengaran, yang keempat yang kelima 1, 2, 3, 4 saf penciuman, yang kelima saf ucapan,
keenam gerakan hati, dan ketujuh gerakan tangan seluruh anggota tubuh, dan yang ketujuh adalah hati. Maka jadikan hati ini sebagai nahkoda saat kita sholat. Begitu datang lintasan pikiran, Allahu Akbar, tiba-tiba ingat teman kita sudah janjian nih jam sekian mau ketemuan, ternyata sekarang sudah lebih, kita lupa. Apa yang terjadi? Yang harus kita lakukan? Maka hati panggil semua. Hei, lintasan, minggir, lintasan, minggir. Ayo, lintasan pikiran, minggir. Pikiran, kembali lagi. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lagi lintasan pikiran. Karena menurut seorang ilmuwan, dalam sehari semalam tidak kurang dari 10.000 lintasan pikiran. Tanpa kita sadari. Dan itu begitu datang. Tanpa kita sadari. Masya Allah. Luar biasa banget. Maka tatkala itu terjadi, kembalikan. Kata hati, pendengaran. Yuk. Takut kepada Allah. Hei, lintasan. Minggir. Ini lagi beribadah kepada Allah, kata hati. Mata, fokus pada tempat sujud. Semua gerakan, fokus. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah itulah wujud dari yang namanya khusyuk. Ya. Sehingga tatkala kita bisa melakukan khusyuk yang seperti itu, apa yang terjadi? Begitu kita selesai sholat, Masya Allah, luar biasa bahagia hati kita. Seolah-olah tidak ada masalah. Kenapa? Yang paling penting bagi kita adalah kerjakan sesuatu saat ini, maksimalkan, karena saat ini adalah kita lagi beribadah kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, yang pertama itu. Ya. Jadi yang bisa kita dapatkan dari sholat kita adalah ketenangan batin. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita perhatikan, pada saat sholat, iman kita betul-betul tertanam kepada Allah. Takwa kita juga lagi bagus kepada Allah. Dan saat itu, saat kita sholat, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena tadi, yang pertama tadi, tatkala ada sesuatu yang membuat rusaknya sholat kita, hati manggil, hei, tangan jangan macam-macam, jangan sembarang garuk, ya tangan. Telinga, jangan sembarang dengar. Sudah, kita lagi tertuju kepada Allah. Hati ini. Maka saat itu, saat kita sholat, insya Allah, kita dalam kondisi yang terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada yang lain. Betul-betul ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Makanya benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar apa yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua ya. Jadi sholat ini sesungguhnya bisa mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Yang ketiga, sesungguhnya sholat itu bisa memperbaiki diri kita. Akhlak kita, pribadi kita. Apa yang terjadi? Saat kita sholat, yang kita ucapkan adalah firman Allah. Yang kita ucapkan adalah doa-doa. Kita sholat sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dilaksanakan dengan tumakninah. Kita disiplin, penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa was-was.
Nah, tatkala itu sudah bisa dilakukan oleh kita, maka pasca kita sholat, ikuti cara tadi. Ucapan, jangan sembarang kita mengucapkan sesuatu perkataan yang sia-sia atau perkataan yang tidak baik. Pikiran, jangan melantur kemana-mana. Gunakan pikiran kita semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita. Mata kita jaga, telinga kita jaga, hati kita jaga, perbuatan kita jaga. Maka disitulah sesungguhnya kita sedang digembleng untuk melakukan akhlakul karimah. Masya Allah. Ini luar biasa banget. Disiplin, betul-betul teliti. Dan tatkala itu bisa kita lakukan, insya Allah itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kalau tidak percaya silakan. Jadi yang ketiga dari sholat ini adalah sholat bisa merubah diri kita, akhlak kita, pribadi kita kepada sesuatu yang lebih baik. Yang keempat, karena sholat adalah ibadah yang utama, maka sesungguhnya siapapun yang melakukan sholat, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ingat, ketika seorang hamba, dia keluar dari rumah, kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap langkah demi langkah demi langkah demi langkah ke masjid, begitu sampai di pintu masjid, kemudian dia Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Maka setiap langkah kita menuju masjid itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, jaga sholat kita. Karena sholat inilah memberikan efek yang luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah yang kelima. Sholat adalah tempat di mana seorang hamba dia mengadukan dirinya kepada Allah. Tempat di mana seorang hamba dia merintih kepada Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah itu cinta, Allah itu senang kepada seorang hamba yang dia merintih dengan kesedihan. Dia merintih dengan sesuatu yang dia terima. Dia merintih kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha agung. Tatkala dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, tatkala dia mengakui segala kesalahan, kehilapan, dosa di hadapan Allah, tatkala dia tidak memiliki kemampuan apa-apa di hadapan Allah, la ilaha illallah, saat itu Allah senang kepada rintihan seorang hamba seperti itu. Maka hadirin, teman-teman semua, kalau punya masalah, jangan kemana-mana dulu. Kepada Allah. Adukan masalah kita kepada Allah. Karena dia yang maha tahu. Dia yang akan memberikan solusi kepada kita. Nih, keyakinannya ada di sini. Hal yang terpenting, ikrar kita di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah hamba beribadah, dan hanya kepada Engkaulah hamba memohon pertolongan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, salat
adalah sarana bagi seorang hamba untuk mengadukan segala keluh kesahnya. Sehingga saat itulah seorang hamba merasakan kecilnya di hadapan Allah. Saat itulah seorang hamba merasakan tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, salat adalah sarana untuk berdoa kepada Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, pertanyaannya, doa Pak Ustaz, kenapa kok saya doanya nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 kriteria doa. Yang pertama, ada doa yang oleh Allah langsung diijabah. Yang kedua, ada doa yang ditunda oleh Allah. Yang ketiga, ada doa yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri akan dikabulkan nanti di yaumil akhir. Doa yang pertama seperti apa yang langsung diijabah oleh Allah? Ketika ibu bapak kita mau melahirkan kita. Saat itu ibu mau melahirkan. Ayahnya kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, agar istrinya atau ibu melahirkan kita dengan selamat. Keduanya selamat, diberikan kelancaran dari proses persalinannya. Kepada Allah memohon. Saat itulah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada doa kita yang sesungguhnya Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kita berdoa hari ini, ya Allah, memohon rezeki yang begitu banyak. Tapi Allah yakin, belum saatnya kita diberikan seperti itu. Suatu saat Allah akan berikan dan kabulkan. Karena Allah Maha tahu kapan kita membutuhkannya. Nah, jadi yang paling penting bagi diri kita adalah hati kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita butuhkan. Sehingga di mana kita butuh, maka Allah akan berikan kepada kita kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, doa adalah doa yang nanti akan diberikan oleh Allah di saat di yaumil akhir, yaitu pahala kebaikan-kebaikan kita. Karena setiap amal soleh kita, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan. Dan kemudian Allah akan memberikan pahala yang baik kepada kita, yang nantinya pahala ini akan bermanfaat di yaumil akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, itu hikmah sholat. Ya, hikmah sholat. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah sholat ini tetap konsisten, tetap memberikan efek yang luar biasa di saat-saat pandemi seperti ini? Jawabannya adalah justru di saat seperti inilah kita harus lebih dekat kepada Allah. Maka saya memberikan saran 3 kunci. Yang pertama, perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa perbanyak istighfar kepada Allah? Karena kunci kemudahan, kunci rizki, kunci kesuksesan itu ada di istighfar, di kalimat astaghfirullahal-azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar ini akan memberikan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis di dalam kitab Jami'us Saghir, Rasulullah SAW bersabda,
aksirus salata alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum watlubu ilayyal wasilah wad darajah ar-rafi'ata fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atan lakum. Yang kedua, nah di sini ada campurannya ya, gitu. Ada campurannya dengan beristighfar kepada Allah. Yang pertama istighfar, yang kedua baca sholawat. Perbanyak oleh kita baca sholawat. Sholawat mana saja silakan. Ada yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang pendek, silakan. Ditambah lagi mau yang agak sedang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lagi yang lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim. Tambah lagi sholawat nur zati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sarfil asma wa sifati wa ala alihi wasallim. Tambah lagi sholawat nurin anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar ala dani amillahi wa ibtali. Paling tidak setelah bacaan sholat, setelah kita sholat, sebelum kita berdoa, kita bersalawat minimum 10 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan oleh kita, as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hamba ingin bersalawat. Semoga salawat dan salam hamba sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita membaca Bismillah, baru bersalawat. Kita memohon kepada Allah. Apa nanti yang terjadi? Masya Allah, luar biasa banget. Ya, Allah mudahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Apalagi coba yang dibutuhkan oleh kita? Ya. Yang tadi hadisnya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Karena bacaan sholawat itu adalah ampunan bagi dosa-dosamu. Mohonlah al-wasilah dan ad-darajah yang tinggi. Karena wasilahku di sisi Tuhanku adalah syafaat bagimu. Masya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, kita mohon ampun kepada Allah melalui wasilah kepada Rasulullah itu boleh. Ya, boleh kita memohon wasilah kepada Rasulullah, boleh. Karena Rasulullah adalah orang-orang soleh. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada para sahabat untuk minta wasilah kepada orang-orang soleh. Ya, maksudnya begini, wasilah itu mohon didoakan. Ya, gitu. Bahkan wasilah terhadap yang paling utama, pertama wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang agung. Kita sebutkan nama-nama Allah yang maha agung. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Dengan keagungan namamu yang maha Rahman, maha Rahim. Ya Allah, jauhkan kami dari segala penyakit. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kepada Rasulullah juga sama. Ya Rasulullah, engkaulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah nabi awal dan akhir, rahmatan lil alamin. Karena itu ya Rasulullah, dengan kebaikan-kebaikan, dengan segala sesuatu yang kau merupakan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah, ya Allah, berikan hikmah kepadaku. Jadi tetap kita mohonnya kepada Allah. Ya, gitu. Nah, termasuk dengan kebaikan-kebaikan kita, silakan, boleh berwasilah. Ya, gitu. Bapak juga pernah suatu hari anak Bapak sakit. Dan kemudian ya Bapak mohon kepada Allah dengan sangat. Kemudian Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya apa yang sudah Bapak lakukan adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang kau ridhoi, kebaikan-kebaikan yang kau terima, maka ya Allah,
sembuhkan anak hamba, sembuhkan anak hamba, sembuhkan anak hamba. Nah, itu begitu wasilah, ya. Jadi, nah sahabat pun begitu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada salah satu sahabat, silakan minta wasilah kepada seorang anak. Bayangkan, dia menyuruh sahabatnya, Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk minta wasilah kepada seorang. Ternyata apa yang terjadi di sana? Ya, dia menginap dan dia perhatikan anak itu. Masya Allah, ternyata anak itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena perbuatan berbakti kepada orang tuanya inilah yang membuatkan Allah ridho. Dan kemudian sahabat itu minta didoakan oleh anak itu. Dan didoakan oleh anak itu. Nah, itu juga sama, termasuk wasilah. Ya, gitu. Jadi, di dalam ini boleh kita berwasilah. Ya, gitu. Asalkan jangan sampai kepada sesuatu yang menjadi mudarat, ya, itu tidak diperkenankan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj ini tadi sudah saya bahas terkait dengan sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu iqamatis shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab baik oleh seorang hamba nanti di alam kubur adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik pula ibadah yang lain. Apabila sholatnya rusak, maka rusak pula ibadah yang lain. Dan kita hanya memohon kepada Allah agar sholat kita adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat yang memberikan faedah manfaat buat kehidupan kita di dunia wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, mari kita sejenak untuk senandungkan istighfar. Mudah-mudahan hadirin mengikuti, ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa bi'aqli amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa dhuf alayya taubatan nasuha wa dhuf alayya taubatan nasuha. Ayo sama-sama astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat
hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun dunia jadi tujuannya, pastikan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada sesuatu yang paling berharga kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah SAW, amalkan ya sahabat-sahabat semua, amalkan. Sehari paling tidak baca ini ya 100 kali atau 200 kali silakan. Bahkan lebih banyak lebih bagus. Seberat apapun dosa kita, bahkan sebanyak buih di lautan dosa kita, kita memohon dengan kalimat ini, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Perbanyaklah itu setelah sholat 5 waktu. Hadirin, mungkin itu ya secara garis besar. Nanti kita kita tanya jawab ya Kang Aris. Nanti kita tanya jawab. Mari kita untuk sementara mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya silakan Kang Haris. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, selalu memang sangat luar biasa karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa perjalanan yang di dalamnya memiliki hikmah-hikmah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Mungkin langsung saja sesi selanjutnya adalah kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi rekan-rekan peserta sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung mengangkat tangannya atau raise hand di layarnya, ataupun yang terkendala boleh mengirimkan pertanyaannya melalui via room chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan Desi Kartika ya. Mana Desi Kartika? Silahkan Desi Kartika. Sudah? Oh, belum ya. Untuk rekan-rekan yang mungkin terkendala sinyal dan lain sebagainya, boleh menuliskan pertanyaannya melalui via room chat. Untuk yang pertama, di sini sudah ada yang present, Kang Teguh Ari Maulana. Silakan Kang Teguh, pertanyaannya disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Kang Aris atas kesempatan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelumnya izin bertanya. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa seperti yang kita ketahui juga bahwa sholat ini kan
Halo, Kang Teguh. Terputus ya. Sepertinya terputus. Untuk yang lain mungkin sambil menunggu Kang Teguh tersambung kembali, dipersilahkan. Ayo silakan teman-teman. Ya, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman hidup bisa bermanfaat ya. Walaupun bagaimana saya pernah merasakan muda. Ya gitu. Saya pernah merasakan muda seperti teman-teman semua gitu. Ya, dan perjalanan demi perjalanan itu harus selalu lebih baik. Ya, baik. Di sini Bapak sudah ada yang bertanya melalui room chat dari Agung Gumelar Setiawan. Izin tanya, Bapak, saya selaku Muslim percaya dengan Isra Al-Mi'raj karena setelah diteliti oleh ilmuwan, ternyata apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan fakta sains di mana satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Relate dengan teori relativitas Einstein, di mana 1 jam di dekat black hole sama dengan 7 tahun. Bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Apakah akan ditampung dulu, Bapak, atau langsung dijawab? Ya, Baik. Ya. Baik. Islam ini agama yang sesungguhnya bisa dicerna dengan akal. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang dicernanya dengan keimanan kita. Tatkala itu iman kita tidak yakin dengan apa yang terjadi, ya, maka misalkan ini akan membuat kerisauan, dan kerisauan inilah yang membuat seseorang yang tidak kuat imannya mungkin dia tidak akan menerima. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian, ya, bahwa itu benar adanya dan sudah diteliti. Ya, kalau itu berdasarkan penelitian, maka sesungguhnya Bapak juga sepaham ya, karena Bapak juga pernah membaca itu ya. Ada ilmuwan yang telah meneliti seperti itu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dia buktikan. Bahkan ada orang yang dia merasa tidak yakin, ya, dengan perjalanan Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa yang ditanyakan oleh dia, ya, karena pada saat itu ada orang Bani, ya, dari Mekah juga, dia melakukan perjalanan ke sana begitu, ya. Nah, apakah Rasulullah SAW katanya melihat atau tidak gitu, ya? Apakah Rasulullah SAW melihat atau tidak perjalanan mereka? Jelas bahwa tatkala ditanya tentang itu, Rasulullah SAW sendiri dia membeberkan, ya, yang tadi yang dalam perjalanan dia adanya di tempat ini, kemudian orangnya ini menggunakan ontanya ini, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dibuktikan, ya, itu dibuktikan. Nah, Anda bisa nanti buka kitab Duratun Nasihin. Ya, ini kitab Duratun Nasihin, ya. Di mulai halaman ini panjang banget, ya. Mulai dari halaman 360 di dalam kitab Duratun Nasihin ini, ya, itu sampai halaman 381, ya. Di sini diceritakan di dalam kitab ini, ya, gitu. Kenapa diceritakan? Orang yang tidak percaya dengan itu, kemudian dia ingin bukti yang benar. Benar nggak ketemu dengan si A? Benar nggak ketemu dengan ini?
kalau memang Rasulullah pernah ke sana, pasti dia akan ketemu. Ternyata benar. Begitu pulang dari sana, ditanya orang itu, iya, gitu. Namanya ini dijelaskan Rasulullah, ternyata benar. Ya, Masya Allah gitu. Nah, oleh karena itu, yang paling penting bagi kita adalah, itu adalah ujian keimanan. Sampai sejauh mana iman kita mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ayat-ayat mutasyabihat, ya, ada ayat, lihat di dalam kalau tidak salah An-Nisa ya, An-Nisa atau Ali Imran itu, ya. Itu ada ayat-ayat yang memang hanya Allah yang Maha tahu. Dan di situ seperti gini. Alif Lam Mim. Tidak ada artinya. Ya, di beberapa penerjemah, di beberapa ini tafsir yang Bapak pelajari, ya, tidak ada artinya kecuali dia menjelaskan, yang menafsirkan Alif Lam Mim itu adalah keagungan Allah. Selalu kembalikan kepada keagungan Allah. Selalu dikembalikan kepada itulah Allah yang Maha tahu rahasianya. Begitu, ya. Nah, jadi seperti itu, maka yang paling penting adalah di dalam hati kita. Yakin itu, yakin. Perjalanan itu terjadi, yakin. Berarti kita sudah ainul yakin kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang paling penting. Jadi, kalau ternyata dibuktikan secara logika manusia melalui sebuah penelitian, ternyata benar, maka itulah yang terjadi. Ya, kalau Bapak kalau memang itu memang penelitian yang benar dan itu seperti itu, sudah sepaham, ya gitu. Jadi karena Bapak juga pernah mendengar seperti itu. Oke, terima kasih ya. Langsung saja pada yang lain. Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih untuk Kang Agung atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban tadi dapat memuaskan. Untuk selanjutnya, karena di sini Kang Teguh sudah tergabung kembali, mungkin dipersilahkan untuk Kang Teguh, tadi pertanyaannya karena terputus. Iya. Baik. Maaf, Ustaz, tadi terkendala sinyal. Untuk pertanyaannya, kan ada istilah gitu ya, Pak Ustaz. Sholat jalan, tapi maksiat juga jalan gitu, Pak Ustaz. Nah, apakah itu karena sholatnya yang kurang benar atau seperti apa gitu, Pak Ustaz? Pendapat dari Pak Ustaz. Nah, terus jika dirasa sholat kita itu kurang benar atau salah, apa yang perlu kita perbaiki dari sholat kita gitu? Apa dulu yang harus kita perbaiki dari sholat gitu? Apa entah dari bacaannya ataukah dari gerakannya? Mungkin gitu, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Ada orang yang menjalankan sholat tapi maksiat jalan terus. Ya, ibaratnya kalau dia bertaubat saat sholat, tapi kemudian dia lakukan lagi, dia maksiat, maka sesungguhnya taubat seperti itu katanya taubat sambal. Ya, taubat sambal. Tahu sambal itu pedas, ayo dimakan. Kalau udah dimakan, gitu ya. Tapi terus lagi digunakan. Nah, bagaimana orang yang seperti itu? Baik. Pada saat dia sholat, ya, aduh, ini udah dongkal nih. Sebentar ya, ini supaya tidak ini. Sebentar. Nih, karena di depan rumah nih ya. Itu masih baik, ya, itu masih baik. Dia berbuat maksiat tapi kemudian dia sholat, ya, dia berbuat maksiat tapi kemudian dia sholat, artinya memohon ampunan kepada Allah. Itu masih lebih baik ketimbang orang yang maksiat tidak pernah sholat. Satu. Dan alangkah lebih baik lagi jika dia sudah sholat mampu meninggalkan maksiat. Karena perbuatan sholat tadi sudah Bapak jelaskan. Salah satu di antaranya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Gitu ya. Yang keduanya tadi di dalam poin keberapa itu?
itu sesungguhnya sholat itu adalah membuat diri kita ini berubah akhlakul karimah. Nah, jadi jelas ya, artinya yang dilakukan ya pada saat sholatnya belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, sholat yang dia lakukan belum mampu merubah dirinya kepada akhlakul karimah. Mari kita perhatikan apa nih penyebabnya. Nah, gitu ya. Teguh nih, apa nih penyebabnya? Penyebabnya yang pertama, karena saat sholat kita belum yakin sepenuhnya bahwa sholat itu adalah kebutuhan yang penting bagi kita. Sholat masih hanya merupakan rutinitas kewajiban. Artinya, kalau kewajiban sholat sudah dianggap sudah, belum menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan yang hakiki di dalam diri kita. Contoh, kalau Aris lapar, kira-kira Aris mau kemana? Makan, Pak. Kalau Aris lapar nih. Kalau Aris lapar, apa yang Aris lakukan? Pergi ke dapur. Terus makan. Itu. Berarti makan itu merupakan kebutuhan. Ya. Salat itu harus jadikan kebutuhan kita, bahwa kita menginginkan kepada Allah ketenangan batin. Kita memohon kepada Allah, salat itu saya butuh ya Allah, saya butuh ya Allah, saya butuh ya Allah. Harus jadikan itu dalam diri kita. Sehingga ketika kita merasa butuh di dalam salat, apa yang terjadi? Salat akan menjadi lebih baik. Salat akan berusaha untuk lebih khusyuk. Salatnya akan lebih rileks, tidak tergesa-gesa. Dalam bahasa lain adalah tumakninah. Dan jelas, tatkala itu sudah bisa kita lakukan, efeknya kayak tadi, yang hikmah yang Bapak sampaikan tadi. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena belum mampu menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan yang hakiki dalam diri kita. Sedangkan ingat, kebutuhan badan adalah makan. Kebutuhan hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Salat adalah zikir kepada Allah. Maka itulah bagian kebutuhan hati kita. Nah, sekarang apa dulu Pak yang harus kita lakukan? Dari mulai mana kita melakukan? Mulai dari image kita. Mulai dari pandangan kita. Mulai dari bagaimana kita mengubah mindset kita. Karena selama ini mindset kita melaksanakan sholat hanya gugur kewajiban. Tapi sekarang rubah mindset kita. Yang pertama, jadikan sholat kebutuhan hidup saya. Agar hati ini bisa lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita rubah? Yang kedua, coba pelajari. Anda melakukan sholat bacanya sudah ngerti kagak? So, Fatihah aja dulu. Fitri, coba. Udah hafal belum itu Fatihah artinya? Jangan-jangan Fatihah saja nggak hafal artinya. Doa, karena di dalamnya ada doa-doa. Kalau kita yakin, kita hafal, paling tidak di dalam hati kita. Tatkala kita, Fatihah aja lah contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita. Dengan namamu ya Allah. Yang maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkaulah Tuhan ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Engkau ya Allah. Hati ini bergetar. Karena nanti Allah yang menguasai pembalasan. Engkau ya Allah. Maka dari itu ya Allah, mudahkan nanti di saat hari pembalasan. Tuh. Ya mudahkan nanti ini ya Allah di saat hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan kita,
Hanya kepada Engkau ya Allah hamba beribadah, dan hanya kepada Engkau lah hamba mohon pertolongan ya Allah. Tuh, di situ sudah mulai keyakinan kita mantap. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus dan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Jadi tatkala kita baca Fatihah, kita meyakini seperti ini, maka itu akan lebih dahsyat lagi, lebih mantap lagi. Efek sampingnya adalah semakin khusyuk kepada Allah. Jadi yang kedua, mulai saat ini yuk, perbaiki bacaan sholatnya, dan kalau bisa mulai sedikit demi sedikit pahami artinya. Tidak mesti dihafalkan, tapi pahami artinya. Ya, karena di dalam Fatihah ini, Fatihah pertama ayat pengagungan, ya. Kemudian dari ayat pengagungan ini ayat penyaksian, ya, bahwa jelas Allah itu nanti menguasai pembalasan, ikrar, dan doa. Tuh, 4 hal dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Paling tidak pahamilah apa yang kita baca. Yang ketiga, satu, merubah mindset. Yang kedua, pahami bacaan yang kita baca. Yang ketiga, saat kita sholat, kita menjaga sesuatu saf yang ada dalam diri kita, agar kita sholat khusyuk. Maka saya berpendapat, semua mata, telinga, hidung, mulut, tangan, hati kita, pikiran kita, itulah saf. Kata Rasulullah SAW, "Sawu sufufakum." Rapatkan saf, luruskan barisan. Maka barisan yang saf yang ada dalam diri kita, ayo rapatkan. Jangan sampai lintasan pikiran itu mengganggu diri kita, sehingga mengurangi konsentrasi, mengurangi kekhusyuan kita saat kita sholat. Hati ini sebagai nahkoda komandonya. Ya, jadi yang ketiga, merapatkan saf, meluruskan barisan saf-saf yang ada dalam diri kita, hanya tertuju saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lakukan dengan senang dan ikhlas. Kenapa lakukan dengan senang dan ikhlas? Kebanyakan orang melakukan sholat terpaksa. Nanti dulu lah. Banyak atudaknya. Ya, tapi lakukan dengan senang. Tatkala dilakukan dengan senang, dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah kita melakukannya dengan rileks dan tidak ada beban. Dan yang terakhir, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 45, lakukan sholat itu dengan penuh kesabaran. Tenang, sabar gitu ya. Sudah ikhlas, penuh dengan kesabaran. Sabar itu harus ada tindakan. Tidak menyerah begitu saja. Sabar itu harus ada tindakan. Tumaninah dari awal sampai akhir. Teguh, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang paling ini. Jadi masih bagus daripada tidak sama sekali. Tapi mudah-mudahan perbaiki sholat kita, sehingga itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan kemudian meninggalkan perbuatan yang maksiat. Oke. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Teguh. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari hamba Allah, bagaimana hukumnya sholat tapi masih memikirkan masalah dunia? Jadi ketika kita sholat tapi pikiran selalu memikirkan masalah dunia. Mungkin ya. Bagaimana hukumnya sholat yang masih memikirkan dunia? Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Tapi mengurangi pahala sholat. Ya, gitu. Jadi pahala sholatnya berkurang, sholatnya tetap sah. Berarti yang demikian tadi, sholatnya tidak ikhlas, sholatnya tidak dilakukan dengan senang. Allahu Akbar.
Duh, makanya geus janjian, geus sabaraha ayeunanya. Janjian di sana nanti pakai motor yang merah atau yang hitam. Terus gitu ya. Kita padahal baca Fatihah. Tapi pikiran teh kemana-mana, itu berarti memikirkan dunia. Ya, maka jelas di situ dikatakan di dalam ayat Al-Baqarah 45, berat, sholat itu berat. Illa 'alal khusyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk yang bagaimana? Ada ayat sambungannya, ya. Orang-orang yang yakin akan pertemuannya dengan Allah dan orang-orang yang yakin bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita mengikhlaskan diri kita saat sholat. Makanya tadi, nih, sab-sab tadi, hati yang menjadi nahkoda. Saat itu lintas itu sebetulnya lintasan pikiran. Dan ingat, allazi yuwaswisu fi sudurinas. Mereka yang membisikkan waswis lagi. Was-was, ya, setan kepada pikiran manusia berbentuk lintasan-lintasan pikiran. Maka tatkala begitu ada lintasan pikiran, begitu kita lagi sholat, lintasan pikiran pertama langsung tolak. Yes. Hey, jangan mengganggu, aku lagi sholat. Langsung diputus oleh kita. Datang lagi, kunci hilang. Wah, kunci di mana ya? Lupa lagi. Woi, saya lagi sholat. Datang lagi, pekerjaan nih, tugas mahasiswa. Nanti dulu, saya lagi sholat. Ya hati ini yang berbicara. Saya lagi sholat. Diam semua, diam. Ayo, 7, satukan. Saya lagi sholat. Gitu caranya. Ya, jadi tatkala ada lintasan, jangan diikuti. Ini mah begitu ada lintasan diikuti oleh kita. Sehingga begitu bangun dari duduk, ini sudah berapa rakaat? Jangan 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya, itu kebanyakan lupa seperti itu. Jadi, apa hukumnya? Salatnya tetap sah, tapi mengurangi daripada kekhusyuan dan pahala sholat. Satu catatan dari Bapak, ya, ada satu catatan bahwa tentunya kita semua orang menginginkan kehidupan yang lebih baik ke depan, ya. Anda kuliah itu satu jalan, ya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa baik laki-laki maupun perempuan dia beramal soleh karena iman kepada Allah, maka Allah hayatan thayyibah akan merubah nasibnya. Allah akan memberikan nasib yang terbaik. Allah akan memberikan penghidupan yang baik. Wala najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah juga akan memberikan pahala yang luar biasa yang nanti kita butuhkan kelak di akhirat. Ya, jadi semuanya landasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salatlah dengan penuh yakin kepada Allah. Salatlah dengan penuh keimanan kepada Allah. Banyak istighfar, ya, untuk dimudahkan semua urusan kita, rezeki kita, panjang umur. Banyak sholawat. Yang kedua, yang terakhir, perbanyak sodakoh. Ya. Sodakoh tidak mesti berupa uang. Senyum adalah sedekah. Sodakoh uang adalah infak. Sodakoh uang ada masanya, itulah zakat. Ya, gitu. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya dan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah bertanya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Bapak tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Tibalah kita di ujung acara, di mana karena waktu sudah habis dan mungkin langsung saja
saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan kali ini. Isra merupakan sebuah perjalanan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya yang paling mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun esensi dari Isra dan Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini pertama adalah ujian keimanan bagi umat Islam, karena tidak sedikit umat Islam yang pada saat itu murtad atau kehilangan keimanannya. Dan yang kedua, esensi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perintah sholat, di mana perintah sholat ini di dalamnya memiliki makna-makna yang sangat luar biasa banyak. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil akhir adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka baik pula lah amalan yang lainnya. Dan tentunya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pesan dari Bapak adalah perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, dan perbanyaklah sodaqoh. Mungkin itu tadi kesimpulan materi dari webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Khairuddin MPD yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setelah kita menyimak webinar ini dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Terakhir, mungkin kita akan sebelumnya diingatkan untuk rekan-rekan mengisi absensi terlebih dahulu. Dan untuk terakhir kita akan masuk ke sesi doa tutup. Insya Allah untuk doa tutup ini akan dipimpin oleh Bapak Khairuddin sendiri. Untuk Bapak dipersilakan memimpin doa penutup. Baik teman-teman, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita untuk melakukan perbaikan diri, wabil khusus salat kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa zulina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa banyak kekurangan-kekurangan diri kami ya Allah. Betapa banyak kesalahan dan kehilapan kami selama ini ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa baik yang sengaja maupun tidak ya Allah. Karena itu ya Ghafurur Rahim, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maafkan setiap kesalahan dan kehilapan kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah.
Ampuni pula dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, mudahkan urusan kami, ya Allah. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Mudahkan rezeki orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kehidupan kami, keluarga kami, ya Allah. Bahagia hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Karim, Engkau yang maha tahu akan diri kami yang sesungguhnya. Karena itu ya Allah, di saat ini jauhkan kami dari segala bala dan bencana, ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya Allah. Dekatkan kami kepada kebaikan yang mendatangkan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Dengan ilmu yang bisa memberikan hikmah bagi kehidupan kami, ya Allah. Mampukan kami untuk bisa mengamalkan ilmu itu, ya Allah, sehingga mendatangkan ridha-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari wabah virus corona, ya Allah. Jauhkan kami dari Omikron, ya Allah. Jauhkan kami dari setiap kejahatan-kejahatan makhluk-Mu, baik yang nampak maupun tidak. Ya Allah, ya Karim, kami berhajat, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, karena kami mempunyai cita-cita dan keinginan di masa yang akan datang, ya Allah. Karena itu, ya Allah, ya Karim, kabulkan cita-cita dan keinginan kami, ya Allah. Mudahkan jalan bagi kami untuk bisa meraih cita-cita tersebut, ya Allah. Mudahkan jalannya, ya Allah. Mudahkan jalannya, ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah. Allahumma in kana rizqi, ya Rabb, dekatkan rizki bagi kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekurangan-kekurangannya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hanya kepada Allah saya berserah diri. Hanya kepada Allah memohon ampunan. Yang benar dari Allah. Kalau ada kekurangan itulah pribadi saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah setia menyaksikan webinar ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir dari saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan banyak kekurangan. Jazakallahu khairan. Terakhir saya akan tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu buat kita semua. Dan kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak. Amin Bapak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak.
Ya, sama-sama. Izin ya untuk